Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya, dimudahkan urusannya sehingga lancar menuju tes CPNS dan P3K 2024. Semoga progresnya semakin baik ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal TIU. Ada banyak macamnya ya. Kita akan bahas campur-campur nih dari berbagai macam jenis soal TIU. Ada deret angka, kemudian mungkin ada figural nanti, ada aritmatika dan lain sebagainya ya. Oke, kita bahas langsung saja ya tanpa berpanjang lebar. Kita bahas soal nomor 1. Banyaknya himpunan X yang memenuhi 10 kurang dari X kurang dari 78 dan habis dibagi 3 adalah, ya silakan seperti biasa 15 detik teman-teman, dimulai dari sekarang. Ya, cukup teman-teman, 15 detik sudah lewat. Kalau teman-teman merasa masih kurang waktunya, boleh di pause dulu ya videonya, silahkan dilanjutkan pengerjaannya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, ini ada bilangan yang ada di antara 10 sampai 78, kemudian habis dibagi 3. Secara logika itu kan berarti gini ya, maksudnya 3 kali berapa sehingga hasilnya ini lebih dari 10, kemudian sampai 3 kali berapa hasilnya kurang dari 78 gitu ya. Apa aja nih? 3 kali 3 itu 9, berarti nggak masuk ya. Berarti 3 kali 4 12 ya, 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 itu 18, 3 kali 7 itu adalah 21 gitu ya, 3 kali 8 itu adalah 24 sampai ya, dan seterusnya gitu ya, sampai 3 dikali 25 berapa? Sorry, 25 itu adalah 75 ya. Kalau dikali 26 itu sudah 78. Maka sudah nggak masuk karena ini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, kecuali soalnya kurang dari sama dengan, maka 3 kali 26 itu masih masuk. Nah, berarti ini kan angkanya 4 sampai 25 gitu ya. Ada berapa nih? 4 sampai 25. Ingat ya, kalau misalnya logikanya gini, kalau misalnya ya angkanya 4 sampai 5 itu ada berapa angka? Ada 2 angka gitu ya. Dapat dari mana? Dapat dari 5 dikurang 4 ditambah 1 gitu ya. Dapat dari 5 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 2. Kebalik, 5 dikurang 4 ditambah 1 sama dengan 2 angka gitu ya. Kalau misalnya contohnya lagi angka 4 sampai 6 itu ada berapa angka? 3 angka. Berapa aja? 4, 5, 6 gitu. Berarti logikanya adalah 3 angka ini didapat dari 6 dikurang 4 ditambah 1 gitu ya. Berarti kalau angkanya 4 sampai 25 berarti 25 dikurangin sama 4 ditambah dengan 1. Nah, 25 dikurang 4 itu adalah 21 ditambah 1 itu adalah 22 angka. Maka jawaban yang benar adalah yang B gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Gimana teman-teman? Jawabannya semoga benar ya. Kalau teman-teman masih bingung soal-soal yang lainnya ada di mana, ada di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kalau mau basic-basicnya, dasar-dasarnya atau soal berdasarkan tipe soalnya itu juga sudah saya cantumkan ya di link deskripsi, boleh diklik ya. Kemudian ada soal-soal yang lainnya juga lengkap kok di playlist. Teman-teman boleh klik profil YouTube ini Rifki Oktaria, kemudian klik di menu playlist, ada menu playlist lengkap ya. Soal P3K, soal TIU, TWK, TKP juga lengkap. Teman-teman boleh berbagi ke teman-teman yang lainnya. Semoga kebermanfaatan ini tidak berhenti di kita. Ya, kita lanjut di soal berikutnya, soal nomor 2. Diketahui pola sebagai berikut: 3, 9, 4, 8, 5, 2, 6, 1, 7, 6, 8, 5. Maka nilai X yang memenuhi 6X2, 6 dalam kurung X2 adalah, silakan teman-teman dijawab 15 detik dimulai dari sekarang.
Oke, cukup 15 detik. Yuk kita bahas bareng. Kalau waktunya masih kurang boleh di pause ya videonya. Oke, tapi kita bahas bareng. Lihat angkanya 3 dalam kurung 9, 4, 8. Kita tulis ulang nggak apa-apa ya biar lebih gede nih. 5, 2, 6, 1. Kemudian ada angka 7, 6, 8, 5. Oke, teman-teman kira-kira gimana nih cara menyelesaikannya? 3 kali 3 9, 4 bagi 2 8. Oke, 5 kali 3 nggak ketemu. Gimana nih cara menyelesaikannya? Ini adalah soal apa ya, logika yang sebenarnya ini bentuk kecil dari deret angka sebenarnya ya. Ini gimana caranya teman-teman? Lihat ya, 3 dengan 4 ini ditambah 1, 8 dengan 9 ini ditambah 1, 5 dengan 6 ini ditambah 1, 1 dengan 2 ini ditambah 1, 7 dengan 8 ini ditambah 1, 5 dengan 6 ini juga ditambah 1. Maka kalau ada angka 6 sama 2 berarti 6 di sini ditambah 1 menjadi 7, 2 juga ditambah 1 menjadi 3. Maka 6, 3, 7, 2. Jawabannya adalah D. Gimana teman-teman? Nomor 2 benar atau salah nih? Semoga benar ya. Yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 3. 4, 7, 12, 20, 32. Maka angka selanjutnya adalah, silakan dijawab. 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke, sudah cukup 15 detik. Oke, kita tulis ulang aja ya. 4, 7, 12, 20, 32. Selanjutnya adalah, oke, kita lihat ada nggak angka yang menunjukkan tanda-tanda lompat-lompat gitu. Nggak ada ya, dari 4 ke 12, 12 ke 32 ada nggak hubungannya? 4 kali 3, 12, 3 kali 3 itu 12 kali 2 maksudnya. sorry 12 kali 2 itu 24, 12 kali 3 itu 36. Nggak ada ya. 7 sama 20 juga nggak. 7 kali 3 itu 21. Oke, kita hubungkan satu persatu dulu. 4 ke 7 nggak ada hubungan lain ya, kecuali ditambah dengan 3. 7 ke 12 ini juga nggak ada hubungan lain kecuali ditambah 5. Kemudian ini 12 ke 20 ini ditambah dengan 8 ya. Kemudian 20 ke 32 ini ditambah 12. Sudah ketemu belum polanya? Sudah kelihatan? Belum ya? Yuk kita lihat hubungan dengan 3 dengan 5 ini ditambah 2 nih. Kalau 5 ke 8 ini ditambah 3. Kalau ini ditambah 4. Sudah kelihatan? Iya. Sudah kelihatan ya? Pasti di sini ditambah 5. Maka 12 ditambah 5, maka ini ditambah 17. 32 ditambah dengan 17 hasilnya maka 49. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 4. 0, 1, 4, 12, 28. Maka angka selanjutnya adalah, ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, seperti biasa kita tulis ulang ya. 0, 1, 4, 12, 28. Oke, kita lihat nih ada nggak angka yang mirip-mirip atau menunjukkan pola tertentu? Nggak ada. Oke, kita tulis satu persatu. Dari 0 ke 1 ini ditambah 1. 1 ke 4 ini ditambah 3. 4 ke 12 ini ditambah 8. 12 ke 28 ini ditambahnya dengan 16. Kelihatan nggak polanya? Enggak kelihatan. Yuk kita analisa lagi. Dari 1 ke 3 ini ditambah 2. 3 ke 8 ini ditambah 5. 8 ke 16 ini ditambah 8 ya. 2, 5, 8. Sudah kelihatan? Ya, harusnya sudah kelihatan ya. 2 ke 5 ini ditambah 3. 5 ke 8 ini juga ditambah 3.
maka harusnya nanti ini juga akan ditambah 3. Jadinya ditambah 3. Jadinya 18 ditambah 3 artinya 11. Maka 16 ditambah 11. Hasilnya di sini ya. 16 ditambah 11 ini 27, maka angka selanjutnya adalah 28 ditambah dengan 27. Hasilnya adalah 55. Maka jawabannya yang benar adalah C. Oke. Teman-teman semoga benar ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 5. 1, 2, X 2, 2, 4 3, 2, 5 Y 2, 6. Maka nilai X dan Y yang tepat adalah, silakan dijawab ya teman-teman. 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, kita tulis ulang ya teman-teman ya. 1, 2, X 2, 2, 4. Sorry, nggak cukup. Oke, saya tulis ulang ya. 1, 2, X 2, 2, 4, 3, 2, 5 Y 2, 6. Oke, ini coret ya. Oke, kita lihat ada nggak pola yang mirip-mirip teman-teman. Nah, nih banyak muncul angka 2 nih. Muncul angka 2. Kita lihat ya. 2-nya kita lingkarin dari sebelah kanan dulu karena ini banyak banget yang mirip. Ya, 2-nya kita lingkarin. Lompat berapa? Lompat 2. Maka 2 yang selanjutnya adalah ini. Lompat 2 lagi ini. Oke. Ini yang namanya dengan baris hijab. Maka 2-nya dicoret aja. 2-nya ini nggak penting, dia 2-nya ini hanya menutupin aja sebenarnya. Ya, sudah semakin kelihatan ya teman-teman ya. Sebenarnya ini ada angka 6. Kita ini ya. Kemudian ada angka 5. Kemudian ada angka 4 ya. Ini kosong nih angkanya ya. Harusnya pasti yang namanya 6, 5, 4 pasti 3 ya. 3 nih angkanya. Kemudian 1, 2, 3 pasti di sini adalah 4 ya. Maka X-nya itu sama dengan 3, Y-nya itu sama dengan 4. Maka nilai X dan Y yang tepat adalah X-nya 3, Y-nya 4. Maka nilainya adalah 7 gitu. Oke. Jawabannya semoga benar ya. Kita lihat soal berikutnya, soal nomor 6. Diketahui 34 adalah X% dari 200. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P adalah 1X, di mana P 1/X dan Q adalah bilangan desimal 0,X. Silakan dijawab teman-teman. 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Kalau waktunya kurang lama boleh di pause dulu ya videonya ya. Oke, kita lihat katanya ini 34 adalah, ini adalah ya, adalah itu sama dengan X%, berarti X per 100 dari itu berarti kali 200. Gini ya angkanya ya. Kita ini ya, lihat lagi teman-teman bagaimana kita mengetahui bahwa dari itu adalah kali. Maka lihat dulu di materi basic. Materi basicnya ada di link yang ada di deskripsi ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini kan kalau ditulis ya, ditulis secara lurus ini kan sebenarnya seperti ini. 34 adalah X 200X ya, X 200 atau 200X dibagi 100. Maka ini dikali silang gitu ya. 200X itu sama dengan 34 dikali dengan 100. Maka X-nya ini adalah 34 dikali 100 dibagi dengan 200. 200-nya coret. Ini coret ya. Ini sisa 2. Maka X-nya 34 dibagi dengan 2. X-nya adalah 17. Kita tulis di sini X sama dengan 17. Ya, mohon maaf ini terdapat kesalahan soal ya. Harusnya P-nya itu adalah 1/X
X, Q-nya adalah bilangan desimal 0,X. Oke, kita lanjut ya. Nah, X-nya adalah 17, maka kita lihat P adalah 1 per X ya, maka P sama dengan 1 per X, maka P itu 1 per 17, ini sama dengan berapa nih? 1 per 17, kalau 10 berarti 0, sekian gitu ya. 10 bagi 17 belum dapat, maka 100, 0,0, 17 kali berapa nih yang mendekati 100? Dikali 5 boleh? Dikali 5 ini 35 ya. 5 maka simpen 3 maka 85. Oke, kalau dikali 6 2, 42 maka lebih ya. Maka ini 0,6 tapi kurang gitu ya. Sedangkan Q adalah bilangan desimal 0,X, artinya 0,17 gitu ya. Ya, nilai P itu adalah 0,06, nilai Q itu adalah 0,17, maka jelas P lebih kecil dari Q gitu. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Diketahui seekor sapi dapat menghabiskan rumput di lapangan dalam 2 minggu, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan dalam 4 minggu. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah 4 hari, sedangkan Q adalah lama waktu rumput habis jika ada 1 sapi dan 5 kambing. Silakan teman-teman dijawab, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, sudah cukup teman-teman. Oke, katanya seekor sapi itu bisa menghabiskan rumput di lapangan dalam waktu 2 minggu. Maka dapat disimpulkan ya bahwa kecepatan sapi itu sama dengan rumput dibagi 2 minggu gitu. Kita buat minggu dulu, nanti setelah itu baru kita buat dalam bentuk hari ya. Kemudian ini ada kecepatan kambing, ada kambing tadi, ada kambing. Ini sama dengan rumput dibagi dengan 4 minggu. Ini dalam bentuk minggu semua ya. Oke, kemudian manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P sudah jelas 4 hari, kita tinggal cari Q-nya. Lama waktu rumput habis jika ada 1 sapi dan 5 kambing, maka waktu yang dihabiskan adalah waktu sama dengan rumput dibagi dengan 1 kali kecepatan sapi ditambah, satunya kan sapi nih ya, 1 kali kecepatan sapi ditambah 5 kali kecepatan kambing, karena kambingnya ada 5 ya. Maka ini sama dengan, lihat, kecepatan sapi ini sama dengan rumput dibagi 2 ya. Maka rumput per rumput dibagi 2 ditambah dengan 5 kali rumput dibagi dengan 4 ya. 4 ya, kita tulis di sini sama dengan, kita sederhanakan ya, maka ini sama dengan rumput dibagi, disamakan penyebutnya, ini adalah sama-sama 4 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 1, maka ini adalah 2 rumput ditambah, ini sama ya, penyebutnya sama, berarti ini adalah 5 rumput, maka sama dengan rumput dibagi 7 rumput dibagi 4. Oke, kalau seperti ini nih, logikanya seperti ini, 1 dibagi setengah itu kan sama dengan 1 dikali 2 dibagi 1, ini dibalik ya. Maka kalau seperti ini, maka rumput dikali dengan 4 dibagi 7 rumput gitu ya. Maka rumputnya dicoret nih, maka hasilnya waktunya itu adalah sisanya 4/7. Waktunya sisanya adalah 4/7. 4/7 ini tadi dalam waktu berapa? Minggu. Karena minggu, maka 4/7 dikali dalam 1 minggu itu dikali dengan 7 hari.
Maka 7-nya coret ya. Ini berarti dalam waktu 4 hari. Q-nya itu adalah 4 hari. Maka antara P dengan Q itu adalah sama. Jawabannya adalah C gitu. Oke, teman-teman. Soal nomor 7 gimana nih? Teman-teman benar atau salah nih? Semoga benar ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. 101, 102, 101 ditambah 102, ditambah 103, ditambah 104, ditambah dan seterusnya sampai 200. Maka jumlahnya adalah, ya silakan dijawab teman-teman, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke, cukup 15 detik teman-teman. Kalau belum selesai boleh di pause dulu ya videonya, boleh dilanjutkan. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini ingat rumus SMP ya. Kalau ada penjumlahan yang sifatnya terus-menerus, ini kan terus-menerus nih sampai ujung, maka ingat suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 dikali dengan jumlah angkanya. Maka di sini suku pertamanya adalah 101 ditambah suku terakhirnya adalah 200 dibagi dengan 2 dikali dengan angkanya. Jumlah angkanya ada berapa nih? Nah, ini konsepnya sama dengan tadi ya. 4 sampai 5 itu ada 2 angka gitu ya. Maka 101 sampai 200 itu adalah 200 dikurang 101 ditambah 1. Maka jumlah angkanya semuanya adalah 100. Maka ini dikali dengan 100. Ini sama dengan, ini dalam kurung dulu ya. 101 ditambah 200. Ya, kalau ketemu seperti ini boleh dicoret ya ini ya. Karena ini pembagian, ini boleh 50. 101 ditambah 200 itu adalah 301 dikali dengan 50 ya, dikali dengan 5, maka ini 1505. 1505, nolnya tambah 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Gimana nih soal nomor 8 teman-teman, benar atau salah? Semoga benar ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Waktu di negara X adalah 3 jam lebih awal dibandingkan negara Y. Sebuah pesawat terbang dari negara X ke negara Y pada pukul 5 dan tiba 4 jam kemudian. Pesawat tiba di negara Y pada pukul, ya silakan dikerjakan, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke, cukup 15 detik. Oke, kita bahas bareng ya. Jadi, ya, waktu di negara X adalah 3 jam lebih awal dibandingkan dengan negara Y. Sebuah pesawat terbang dari negara X ke negara Y pada pukul 5 dan tiba 4 jam kemudian. Ini sebenarnya bisa teman-teman ditambah 4 jam, tapi enaknya logikanya gini, maksudnya gini kan, di negara X dia berangkat jam 5.00. Nah, kemudian dia mau ke negara Y. Tapi di negara X itu jamnya itu 3 jam lebih awal. Berarti saat itu di negara Y, maksudnya lebih dulu 3 jam gitu ya. Berarti di negara Y waktu itu pukul berapa nih? Pukul 2.00 gitu ya. Karena X ini lebih awal, lebih duluan gitu ya. Saat di negara X jam 5, berarti di negara Y itu jam 2. Perjalanannya adalah 4 jam. Maka ini ditambah dengan 4. Maka dia tiba di negara Y pukul 6.00. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 10. Sebanyak 40% dari penduduk desa Sukarame adalah laki-laki, di mana 30% diantaranya sudah menikah. Presentasi laki-laki yang belum menikah adalah, ya silakan ya teman-teman dijawab, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, kita bahas bersama ya. Oke, jadi laki-laki ya di desa Sukarame itu adalah 40/100 dari Sukarame, dari penduduk Sukarame ya. Maka 40S/100. Nah, karena sebagian sudah menikah, maka banyaknya yang menikah itu adalah, maka laki-laki di desa Sukarame seperti di sini katakan ya bahwa 30/100 ya dari laki-laki, dari L ya. Maka dapat disimpulkan laki-laki yang sudah menikah itu sama dengan ini ya. Maka ini laki-laki
LSM gitu ya, laki-laki yang sudah menikah di Desa Sukarame itu adalah 30% dari L, dimana L-nya adalah 40% dari S gitu. Maka ini 30% dikali L, L-nya itu adalah 40% kali S gitu ya. Maka ini dikali nih, ini didapat 1200 dikali 10.000 S, atau kalau dicoret ya sama dengan 12/100 S. Maka artinya laki-laki yang belum menikah, oke kita tulis ya, laki-laki belum menikah itu sama dengan jumlah laki-lakinya dikurang dengan laki-laki yang sudah menikah, itu sama dengan laki-lakinya itu adalah nih 40/100 S, 40/100 S dikurang dengan laki-laki yang sudah menikah, yaitu 12/100 S. Maka 12 S per 100, maka hasilnya adalah 28 S per 100 ya. Artinya jawabannya adalah 28% dari SS ini ada maksudnya Sukarame ya tadi. Maka 28% gitu ya. Oke, terima kasih, 10 soal sudah kita bahas. Kita ketemu lagi ya insya Allah di lain kesempatan. Terima kasih, sehat selalu teman-teman, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.